Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Wimela Gumanti seperti biasa akan memaparkan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajayani Nuraini SHMH, pengampu mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dan untuk melanjutkan materi di minggu lalu yaitu masih mengenai residip. Di minggu lalu saya membahas atau memaparkan mengenai residip kejahatan, dan untuk kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi residip tentang pelanggaran. Langsung saja teman-teman, bahwa residip pelanggaran yang terdapat di luar KUHP itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya, yaitu diantaranya yang pertama, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Kemudian untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Kemudian residik pelanggaran juga diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan, yaitu terdapat dalam pasal 489 mengenai kenakalan terhadap orang atau barang. Nomor 2-nya ada pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Terdapat juga dalam pasal 495 yaitu memasang, menangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Selanjutnya terdapat dalam pasal 501 yaitu menjual makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit atau mati. Kemudian terdapat juga dalam pasal 512 yaitu melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Terdapat juga dalam pasal 516 yaitu mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Terdapat juga dalam pasal 517 yaitu membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Terdapat juga dalam pasal 530 yaitu petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Selanjutnya terdapat dalam pasal 536 yaitu dalam keadaan mabuk berada di jalanan umum. Selanjutnya pasal 540 yaitu memperkerjakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. Selanjutnya terdapat dalam pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Dan adapun pasal 544 mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Selanjutnya pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Selanjutnya pasal terakhir yaitu yang terdapat dalam residip pelanggaran yaitu membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Tentu saja residip ini ada syarat-syarat. Residip pelanggaran maksud saya terdapat syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran terutama untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545 dan 549 KUHP buku 3. Dan belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 51. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran residip pelanggaran pidana, denda diganti atau ditingkatkan menjadi
pidana kurungan. Yang keduanya pidana atau denda kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Begitu kira-kira teman-teman untuk penjelasan mengenai residiv pelanggaran. Dan itu saja untuk minggu ini yang bisa saya sampaikan, dan bisa saya paparkan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajani Nuraini SMH mengenai residiv pelanggaran. Akhir kata saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.